Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, saya akan membahas soal PHB ilmu hadis kelas 10 agama kemarin. Yang pertama, sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum umat Islam adalah jawabannya A. Al-Quran. Urutannya ya, Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas, dengan Israiliyat tidak ikut. 2. Ijma' yang terjadi karena sebagian mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan sebagian yang lain diam, sedang diamnya menunjukkan persetujuannya, bukan karena takut, bimbang, atau malu. Disebut jawabannya ijma' sukuti. Sukut itu artinya diam ya. 3. Menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan Al-Quran adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai jawabannya B. Bayan tasyri'. Kalau bayan takrir itu A, yang A menguatkan, yang C bayan tafsir itu menjelaskan, sedangkan D sama E tidak usah dipikirkan. 4. Ijma' yang terjadi ketika semua mujtahid mengeluarkan pendapat baik bentuk perkataan maupun tulisan yang menunjukkan kesepakatan ya, disebut jawabannya ijma' bayani. Bayani artinya jelas ya. 5. Menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal, am, dan mutlak adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai jawabannya C. Bayan tafsir. Kata kuncinya di menjelaskan ya, menjelaskan dan menafsirkan. Itu bayan tafsir. Kalau A, bayan takrir itu menguatkan hukum yang sudah ada di Al-Quran. Yang B, bayan tasyri' itu memberikan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. 6. Memperkuat keterangan dan perintah yang terdapat di dalam Al-Quran adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai bayan takrir ya. Kata kuncinya di memperkuat ya, memperkuat keterangan. Yang B, bayan tasyri' itu tadi memberikan hukum yang belum ada. Yang C, bayan tafsir itu menjelaskan. Nomor 7. Sumber hukum yang berfungsi sebagai penjelas dan pemerinci ketentuan yang belum jelas di dalam Al-Quran. Jawabannya B. As-Sunnah. Kalau Az-Zikir A itu nama lain dari Al-Quran. Ijma' sahabat yaitu ijtihad dari sahabat. Ijma' tabi'in tidak ada. Qiyas itu menyamakan. Nomor 8. Menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab antara keduanya disebut qiyas. Kata kunci aja ada di menyamakan ya, itu disebut qiyas. Nomor 9. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, takrir ya. Takrir itu ketetapan ya, atau sifat, disebut as-sunnah ya. 10. Kesepakatan ulama atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad disebut ijma' sahabat. Jawabannya C. Mendatangi majelis ilmu yang diadakan oleh Rasulullah merupakan salah satu cara sahabat dalam rangka, jawabannya B. Mendapatkan hadis Nabi. Kalau A gimana? Mendapatkan syafaat Nabi. Ya benar, tapi lebih tepatnya itu B. Saya juga benar mendapatkan berkah, dia juga benar mendapatkan teman, dan mungkin juga benar nanti dapat jodoh didoakan oleh Rasul. Tapi yang paling tepat jawabannya B. Mendapatkan hadis Nabi. 12. Perbedaan jumlah hadis yang dihafal atau yang dimiliki para sahabat disebabkan oleh, jawabannya C. Perbedaan frekuensi mereka dalam menghadiri majelis Rasulullah. Kalau A gimana? Perbedaan kecerdasan pada sahabat itu tidak ada pengaruhnya. B. Latar belakang juga tidak ada pengaruhnya. D. Tempat tinggal juga tidak berpengaruh. E. Perbedaan kemampuan ekonomi juga tidak berpengaruh.
Nomor 13, kitab As-Shahifah As-Shadiqah merupakan kitab himpunan berbagai hadis yang ditulis oleh Abdullah bin Amr bin As yang jumlah hadisnya mencapai lupa ini 1000 ya. Oke, 1000. 14, kitab himpunan hadis yang ditulis oleh Hammam bin Munabih yang diriwayatkan dari gurunya yaitu Abu Hurairah. Kitab itu diberi nama jawabannya D. As-Shahifah As-Shahihah ya. Ini perlu kalian ingat-ingat saja dan hafalkan. 15, pada periode Khulafa ar-Rasyidin khususnya pada masa Abu Bakar dan Umar, periwayatan hadis begitu sedikit dan lamban. Hal itu disebabkan karena jawabannya B ya. Mereka itu sangat kehati-hatian dalam menerima hadis karena banyak juga hadis yang palsu. Kalau hadis palsu kan bisa berbahaya ya. Nomor 16, sikap kecenderungan dari para sahabat secara umum untuk menyedikitkan riwayat atau istilahnya taklil ar-riwayat, dan sikap kehati-hatian mereka dalam menerima hadis disebabkan oleh jawabannya A, kekhawatiran mereka jika terjadi kekeliruan dalam meriwayatkan hadis. Nomor 17, periwayatan hadis pada masa tabi'in umumnya bersifat C, al-musyafahah al-lafdiyah. Ini apa artinya? Cara bahasa Indonesia itu dari mulut ke mulut ya, melalui penuturan kata. Nomor 18, murid mendengarkan hadis secara langsung dari gurunya kemudian dihafal. Metode ini disebut sama kayak tadi ya, al-musyafahah al-lafdiyah. Musyafahah itu bibir yang saling berhadapan dan al-lafdiyah itu lafaz. Bibirnya itu ada lafaz yang diucapkan. Nomor 19, memperbanyak riwayat hadis dikenal dengan istilah jawabannya al-iksar ala riwayah. Al-iksar artinya memperbanyak, riwayat itu artinya riwayat. 20, perjalanan yang dilakukan seseorang dari satu kota ke kota lain dalam rangka mencari hadis yang diduga dimiliki oleh para sahabat disebut C, rihlah ya, artinya perjalanan. Kalau A gimana? Tamasya juga artinya perjalanan juga, tapi itu untuk liburan. B, safari juga benar, ini juga perjalanan tapi lebih umum lagi. Kalau D, ziarah itu lebih ke dalam bentuk silaturahim, mengunjungi orang. Kalau hijrah itu lebih ke bentuk ibadah. Jawabannya yang paling tepat itu C. Atau istilah yang digunakan untuk perjalanan mencari hadis itu disebut rihlah al hadis ya, diingat-ingat saja. Nomor 21, salah satu faktor yang mendorong Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para gubernur dan pembantunya untuk mengumpulkan hadis dan membukukan hadis yaitu jawabannya C, semakin maraknya kegiatan pemalsuan hadis ya. Dengan adanya pembukuan dan pengumpulan hadis maka hadis-hadis yang palsu itu disingkirkan sehingga lebih terjaga mana hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Nomor 22, dalam suatu hadis masing-masing perawi harus menerima hadis secara langsung dari perawi yang sebelumnya. Selanjutnya dia menyampaikan kepada perawi yang datang sudahnya. Hal ini sesuai dengan kaidah penelitian sanad, yaitu tentang ketersambungan sanad ya, dari satu mulut ke mulut lain itu sanad. Kalau A gimana? Kedobitan perawi. Dobit itu artinya hafal ya, artinya hafal apa yang disampaikan dalam hadis baik itu matan maupun sanadnya. Kalau C gimana? Keadilan perawi. Keadilan itu kejujuran para periwayat hadis. Jadi hadisnya itu memang benar-benar seperti itu bunyinya. Nah, itu kecerdasan, keadilan perawi. D, tidak usah kalian pikirkan.
23. Seorang perawi harus memiliki sifat yang tertanam yang mendorongnya untuk senantiasa memelihara ketakwaan, moralitas, sehingga menghasilkan jiwa yang terpercaya dengan kebenarannya yang ditandai dengan sikap menjauhi dosa-dosa besar dan dosa kecil. Hal ini sesuai dengan kaidah penelitian sanad, yaitu tentang keadilan perawi ya. Tadi sudah jelaskan bahwa kejujuran itu juga termasuk sifat-sifat ya keadilan bagi diri sendiri juga. Contohnya ketakwaan itu kan adil terhadap sendiri-sendiri. Ini 24. Di bawah ini adalah kitab induk di bawah ini adalah kitab induk hadis yang dijadikan sebagai rujukan dalam berbagai permasalahan kehidupan manusia, kecuali jawabannya C, Sirah Nabawiyah ya. Kecuali lu ya. Jika ingat saja itu bahwa kitab induk hadis itu ada 9. Di antaranya ada Sahih Bukhari A, B Sahih Muslim, D Sunan Tirmidzi, E Sunan Abu Dawud. Nomor 25. Kitab yang hanya menghimpun hadis-hadis sahih saja yang berbentuk musonaf, yaitu penyajian berdasarkan bab-bab masalah tertentu disebut kitab. Jawabannya A, sahih ya. Kata kuncinya itu kitab yang hanya menghimpun hadis-hadis sahih saja. Nah, itu kata kuncinya di situ. Oke, cukup sekian. Selamat belajar. Semoga sukses ya. Jangan lupa baca basmalah dan doa. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.